Setelah adanya KAP Gestapo, selanjutnya yang mendukung untuk menyingkirkan PKI di bumi Indonesia ini adalah Front Pancasila yang dipimpin oleh Subhan Z dan Heri Jan Silalahi. Tujuan berdirinya front ini antara lain pertama adalah untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Kedua, menuntut dibubarkannya PKI dengan segala event organisasinya yang berafiliasi dan mendukungnya. Ketiga, menuntut dilarangnya ajaran Marxisme-Leninisme di bumi Indonesia. Keempat, membersihkan orang PKI dari pemerintahan, angkatan bersenjata, dan badan usaha. Kelima, menggalang seluruh kekuatan bangsa Indonesia dalam waktu singkat. Front Pancasila ini sudah berdiri dan bergerak di berbagai daerah, terutama yang ada di PCNU-nya. Di Jakarta sendiri, PKI tidak dibiarkan melakukan serangan, melainkan diserang lebih dahulu oleh Banser. Pada 13 Oktober, rumah seorang tokoh BTI di Grogol beserta segala isinya itu dibakar oleh massa. Di Surabaya, pasukan Banser menyerang perkampungan PKI, tepatnya di Karangrejo. Untung mereka segera lari menyelamatkan diri, sehingga tidak jatuh korban, hanya saja rumah mereka dibakar oleh massa. Dalam berbagai penggerbakan di kantor dan rumah tokoh PKI, maka di situ semakin jelas bahwa PKI lah yang mendalangi dan melaksanakan Gestapo itu. Maka ketegangan yang sudah memuncak itu menjadi sangat memuncak. Suasana saling mengincar terjadi antara massa PKI dan massa NU, terutama anggota Banser. Dalam suasana demikian ini, tiba-tiba di banyak tempat diketemukan dokumen-dokumen yang isinya antara lain sebuah daftar tentang tokoh-tokoh penting setempat seperti Komandan Kodim, Bupati, para tokoh NU, serta para ulama yang akan dijadikan sasaran pembunuhan PKI. Selain tumpukan dokumen, di beberapa tempat ditemukan pula berbagai macam senjata tajam seperti panah beracun, golok, dan senjata milik PKI. Juga banyak sekali lubang yang disiapkan untuk mengubur mayat para tokoh yang akan dibunuh. Dengan ditemukannya berbagai dokumen dan persenjataan itu, semakin menyulut kemarahan masyarakat. Massa NU atau Ansor berhadapan dengan kenyataan bahwa para pemimpin mereka akan dibunuh oleh PKI. Daftar hitam sudah ditemukan, juga berbagai macam senjata yang hendak dipergunakan untuk membunuh itu sudah berhasil mereka rebut dari tangan para tokoh PKI atau dari kantor PKI. Dalam situasi yang demikian, maka tercipta suasana pelik, menyerang, menangkap, dan membersihkan anggota PKI dan seluruh ormasnya terlebih dahulu, atau sebaliknya, yaitu mereka sendiri yang diserang, ditangkap, dan dibersihkan oleh orang PKI sendiri. Khusus di Jawa Timur, pada waktu meletusnya Gestapo pada awal bulan Oktober 1965, di sana hanya ada sekitar 4 batalion infanteri dari Angkatan Darat. Kekuatan divisi Brawijaya sebagian besar bertugas ke daerah operasi di luar Jawa. Sudah barang tentu, kekuatan militer yang sedikit ini tidak cukup untuk menghancurkan PKI di wilayah Jawa Timur. Maka bagi massa NU dan Ansor tidak ada pilihan lain kecuali harus bertindak sendiri. Sebab menunggu tindakan ABRI berarti membuang waktu yang memberikan keuntungan kepada PKI, baik untuk mengkonsolidasi diri ataupun untuk menyerang terlebih dahulu. Melihat situasi seperti itu, lalu dibentuk kerjasama antara Korem dan Kodim, dan diaturlah strategi serangan massa NU dan Ansor di depan dan ABRI di belakang. Dengan strategi itu, mulailah mereka menyerang, menangkap, dan membersihkan PKI di seluruh Jawa Timur. Pada bulan Oktober dan November 1965, berlangsunglah suatu kampanye pembersihan terhadap anggota-anggota dan massa PKI, tepatnya di seluruh Jawa Timur dan Bali. Kampanye ini dihentikan setelah Batalion Brawijaya kembali ke Jawa Timur, dan atas instruksi Jenderal Sumitro, Pangdam 8 Brawijaya, pembersihkan PKI itu dilakukan oleh pihak TNI. Dengan demikian, peran NU dan Ansor bergeser.
Kalau pada bulan Oktober dan November Ansor berbaris di depan, sementara TNI Angkatan Darat berjalan di belakang. Kemudian berganti posisi, Ansor berbaris di belakang, sedangkan TNI berjalan di muka. Dengan kerja yang serentak seperti itu, maka pada bulan Desember 1965 hingga Januari 1966, kekuatan PKI di Jawa Timur dan Bali praktis mengalami kemerosotan. Pimpinan dan kader serta anggota mereka satu persatu dilumpuhkan. Akhirnya kekuatan yang masih tersisa melarikan diri ke daerah pedalaman. Itulah nasib PKI setelah kejadian G30S. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.